Dasar kamu kacang lupa kulitnya. Kediaman Kusuma sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Kamu berani meracuni putri kandungku? Ibu, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak meracuni Rania. Aku difitnah. Jangan panggil aku ibu. Buktinya sudah jelas, masa aku bisa memfitnahmu? Kak, benci aku boleh saja. Tapi kamu tidak seharusnya meracuniku. Bangunlah. Aku sengaja menjebakmu. Mau apa? Kamu tidak tahu malu. Kakak kamu, Rania. Nadia, kamu masih belum sadar juga. Aku akan kirim kamu ke ruang cuci hukuman. Biarkan para Kasim itu menyiksamu habis-habisan. Penggawal. Ruang cuci hukuman. Tidak, jangan. Aku tidak mau. Kak, kumohon, jangan kirim aku ke ruang cuci hukuman. Jangan, tolong. Bawa dia pergi. Tidak. Jangan, ibu, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak meracuni siapapun, ibu. Cantik, kan? Iya, cantik. Walaupun ini hanya lukisan. Tapi ini adalah tanda lahir yang melambangkan putri bangsawan keluarga Kusuma. Tentu saja cantik. Andai saja hanya ada satu putri bangsawan di keluarga Kusuma. Bagaimana menurutmu? Iya, Nona benar. Arya, tunggu saja sampai kau disiksa sampai mati oleh para Kasim itu. Dasar budak. Banyak sekali. Pakaiannya aja belum kelar dicuci. Kamu masih berani makan? Gue suruh lo makan. Makan sana. Triple A. Ayo bangun. Kuke. Pergi sana lo. Ayo. Hari ini, kita coba sesuatu yang baru. Yuk. Masih berani menghindar? Gimana kalau mati? Mati ya mati aja. Lucu banget. Buang aja ke kuburan massal. Masih bernapas. Takut-takut apa sih? Sialan banget. Cepat kubur, terus pergi. Gawat. Gawat nih. Tuan muda dari kediaman Kusuma datang. Pangeran Adipati menikah. Apa? Nadia. Nadia. Tuan muda. Cepat bawa Nadia keluar. Aku tunggu di luar. Baik. Kamu. Bangun, cepat ganti baju. Dengarkan baik-baik. Menyiksamu adalah perintah dari Tuan Muda. Sekarang, kediaman Kusuma akan menikahkanmu dengan Pangeran Adipati. Kalau di luar kau berani bicara sembarangan, Tuan Muda tidak akan membiarkanmu. Katanya, Pangeran Adipati itu kejam banget. Dia juga Kasim kayak kami, yang tewas di kediamannya gak terhitung banyaknya. Kamu menikah ke sana juga hanya untuk cari mati. Ayo. Hahaha. Rania gak mau nikah, terus suruh aku yang nikah? Ibu, kakak, di hati kalian, masih ingat gak sama Nadia?
jalan saja tidak stabil. Perlu aku bantu menopangmu? Lihat nih, udah di ruang cuci hukuman. Masih sok-sokan jadi nona besar. Kayaknya para Kasim itu gagal ngajarin kakak soal tata krama ya. Biar aku yang mengajarinya tata krama. Kusir, bawa dia pergi, ikat dia. Kalau kau bisa selamat, tunggu aja baik-baik jadi putri adipatimu. Tapi kalau mati, maka aku hanya bisa membuangmu di kuburan massal untuk pakan anjing. Kakak, sebanyak apapun aku jelasin, kamu tetap nggak akan percaya, ya? Nadia, Simani. Kalau bukan karena ibumu yang menukarmu dengan Rania, mana mungkin kami bisa terpisah 15 tahun? Sekarang, aku ingin sekali menghancurkan tulang belulangmu hingga menjadi abu. Kamu siapa sih? Kenapa kamu menolong aku? Tuan yang menyuruh hamba untuk menyelamatkan Nona. Jubah ini, silakan Nona pakai. Saat ini dia tidak bisa muncul. Tapi cepat atau lambat Nona akan bertemu dengannya. Tuan juga bilang, Nona tak perlu berterima kasih padanya. Nona hidup dengan baik saja, itu sudah lebih dari cukup baginya. Karena langit sudah memberiku kesempatan untuk kabur dari ruang cuci hukuman. Aku pasti akan menuntut balas dendamku. Kakak, kok Nadia menghilang begitu? Jean Gampé du Licandia. Mendingan dia mampus. Tuan, hamba masih bingung soal satu hal. Nona Nadia bukan putri kandung kediaman Kusuma, melainkan anak dari inang pengasuh keluarga Kusuma. Lalu kenapa kita harus membantunya, bahkan berani ambil risiko dan pulang lebih awal ke istana? Nadia. Dia penyelamat hidupku. Aduh, Ada pisau terselip di kakiku. Tolong ambilkan. Aku bawa kamu keluar dari sini. Wah. Di sini, ya? Siapa namamu? Namaku Nadia. Kalau bukan karena aku pulang lebih awal, dan masuk kediaman Kusuma dengan kondisi begini, mana mungkin orang kediaman Kusuma mau menikahkan Nadia denganku? Aku pernah bersumpah akan melindunginya. Malah bikin dia menderita segini banyaknya. Sebaiknya Tuan urusi diri sendiri dulu. Maksud hamba, Tuan harus urusi diri sendiri dulu. Baru bisa urus Nona Nadia. Hamba Nadia menghadap Ibu Ratna. Nadia, kamu ini mau apa? Ibu Ratna mungkin sudah lupa, ya? Sejak dulu ibu membuang hamba ke ruang cuci hukuman. Hamba sudah dicoret dari keluarga Kusuma. Mulai sekarang, panggil saja aku Nadia. Kamu menyalahkan saya karena saya membuangmu ke ruang cuci hukuman? 3 tahun di ruang cuci hukuman. Anggap saja sebagai balas budi atas pengasuhan keluarga Kusuma. Mulai sekarang, hubunganku dengan kediaman Kusuma sudah putus. Nadia, si manis yang tak tahu diuntung. Semua kebaikan keluarga Kusuma padamu itu sia-sia. kakak, buat apa sampai segini? Patuhi saja. Menikah dengan Pangeran Adipati kan enak? Nadia, dengar baik-baik. Kamu bilang lunas. Ya lunas, bukannya kamu mau balas budi keluarga Kusuma? C'est 40, perlu-tu di sini? Merangkak masuk, sampai aku puas. Baru namanya balas budi keluarga Kusuma.
Ibu. Jangan pedulikan si manis ini. Biar dia merasakan penderitaan. Biar dia kapok. Hari ini Nadia bersedia berlutut, hanya untuk mengakhiri segala kebaikan keluarga Kusuma. Hari ini, hubunganku dengan kediaman Kusuma putus sudah. Adapun Pangeran Adipati, aku tidak akan menikah. Dengan statusmu sebagai budak perempuan di ruang cuci hukuman, kau sudah dilecehkan oleh begitu banyak kasim. Menikahi Pangeran Adipati adalah rejeki seumur hidupnya. Kau malah tidak mau? Berani sekali kau menolak. Nadia, Pangeran Adipati ini dulunya juga adalah putra kesayangan Kaisar. Meskipun tubuhnya cacat, tapi dia satu-satunya pangeran yang diizinkan membangun kediaman di luar istana. Apa salahnya menikah dengannya? Kalau memang begitu baik, kenapa tidak suruh putri kandungmu sendiri yang menikah? Aku kan mau menikah dengan putra mahkota. Wajiblah. Kau, seorang budak perempuan yang dilecehkan Kasim. Berani-beraninya bermimpi dengan putra mahkota. Dengarkan, Kirana. Mau tidak mau, kau harus menikah. Mau menyuruhku menikah dengan Pangeran Adipati? Bisa saja. Hanya saja. Aku punya satu syarat. Berdasarkan apa kau berani mengajukan Siarake Padakani? Biarkan Nadia bicara. Aku ingin mahar yang layak untuk putri bangsawan kediaman Kusuma. Kau ini putri bangsawan palsu. Berani-beraninya mengincar harta bawaan keluarga kami. Kalau nanti, Pangeran Adipati tidak melihat gengsi aku sebagai putri bangsawan, lalu merasa salah memilih, dan membatalkan pernikahan, bagaimana? Lalu, berapa banyak yang kau inginkan? Tentu saja sesuai dengan nilai seorang putri bangsawan kediaman Kusuma. Kau benar-benar tidak bisa diajak bicara. Bagaimanapun, masih ada waktu 1 bulan. Aku tidak buru-buru. Kalian siapkan saja perlahan-lahan. Hormat pada Tuan. Tuan menyuruh hamba mengawasi Nona Kiao. Tetapi hamba mendengar Nona Kia berkata. Berkata APA? Berkata dia tidak mau menikah dengan Tuan. APA? Mungkinkah dia juga orang yang berpikiran sempit seperti itu? Menganggap hina tubuhku yang cacat ini? Atau mungkin dia sudah melupakan aku? Mungkin dia memang menganggap hina tubuh Tuan yang kakat. Dan juga sudah melupakan Tuan. PU. Bagaimana kalau aku menempatkanmu di sisi putra mahkota sebagai mata-mata rahasia? Hamba masih ada urusan. Hamba pamit dulu. Nona. Tanda lahir Nona ini. Tanda lahirku kenapa? Tanda lahirnya hilang. Cepat ambilkan cermin. Baik. Bagaimana bisa begini? Bukannya katanya tidak akan pernah hilang? Chanhan. Nona, hamba tidak tahu. Hamba benar-benar tidak tahu. Kamu benar-benar tidak tahu? Benar-benar tidak tahu. Nona. Selama aku menyembunyikannya dengan baik, kamu mati, maka tidak akan ada lagi yang tahu rahasiaku. Seseorang
budak hina Chunho, berani-beraninya berniat jahat pada putri bangsawan kediaman Kusuma. Sarah Diako Taman Balakong, Dan Kuber, hit up. Kalau kamu jadi hantu, jangan cari aku, ya. Salahkan dirimu sendiri karena berani menyinggung nona besar. Hantu. Masih hidup. Ini obat yang hamba buat di ruang cuci hukuman. Semoga bisa membantumu. Kamu bagaimana? Jangan mendekat, karena hamba sudah menyelamatkanmu. Hamba tidak akan menyakitimu. Bisa kembali ke kediaman Kusuma. Pasti kakak senang sekali, ya? Di sini tidak ada orang. Kamu tidak perlu berpura-pura. Kamu tidak membantuku? Dulu aku sengaja menjebakmu karena memberiku racun. Membuatmu diusir dari kediaman Kusuma. Selama 3 tahun kamu disiksa di ruang cuci hukuman itu. Juga karena aku yang memberi tahu mereka. Rania, kamu sungguh kejam. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Tentu saja karena di dunia ini, hanya boleh ada satu putri bangsawan kediaman Kusuma. Aku ingin sekali kamu mati. Kamu. Kakak, jangan dorong aku. Aku salah. Rania. Rania. Kakak, aku sakit sekali. Nadia. Kamu berani mendorong Rania? Nadia, kamu sanggup kijam. Menyakitiku sekali saja tidak cukup. Ternyata masih ingin menyakitiku untuk kedua kalinya. Tenanglah, Rania, kakak akan membalaskan dendammu. Nadia. Hari ini aku pasti akan membuatmu merasakan siksaan dikuliti hidup-hidup. Benar, ini adalah tanda lahir yang hanya dimiliki keluarga kediaman Kusuma. Kamu adalah putri kandungku. Bagaimana mungkin? Tanda lahirmu mana? Tahi lalatmu mana? Kakak, jangan perlakukan kakak seperti ini. Dia akan menikah dalam beberapa hari ini. Membiarkanmu begitu saja, menghadapimu. Aku punya banyak cara. Ayo pergi. Pakailah sedikit cara. Tidak ada luka sedikit pun. Tapi orangnya merasakan sakit yang tak terlupakan. Bara. Jangan. Quoi Kirnia t'as eu ça là? Sudah terlambat. Adipati muda, tenang saja. Menghajar budak yang tidak patuh pasti akan membuatnya ingin hidup tak bisa, ingin mati pun tak bisa. Jangan. 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 Cepat pergi. Jangan sampai mereka menemukanmu. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Laras itu palsu.
Tahi lalatnya juga palsu. Apa yang kau katakan benar? Laras, kau yang palsu. Akulah putri bangsawan kediaman Kusuma yang sebenarnya. Aku akan menyelamatkanmu. Tidak boleh, cepatlah pergi. Aku akan segera mati di sini. Tidak akan, Nona. Hamba pasti bisa menyelamatkan Nona. Berselam naga berkuku 5. Aku pernah melihatnya. Itu jubah Pangeran Adipati Zhaoqi. Pangeran Adipati. Dialah yang menyelamatkanku. Pangeran baru teringat sesuatu. Belum memberitahu putri sulung keluarga Adipati. Tapi, Nadia sudah tidur. Kalau begitu, bangunkan dia. Sedikit hak seperti ini, pangeran masih memilikinya. Tentu saja. Cepat persilakan pangeran masuk. Ibu. Nadia ada di gudang kayu. APA. Cepat pergi. Nona. Berani sekali kau berbuat seperti ini kepada calon putri Adipati masa depanku. Yang mulia, aku tidak sengaja. Yang bersalah adalah Nadia. Istri utama aku. Bahkan jika dia bersalah, bukan giliranmu untuk menghukumnya. Bara. Yang mulia, maafkan Bara. Nadia paling sayang sama kakaknya. Menyakiti Nadia, dia pasti tidak akan berani lagi. Kalau begitu, apa yang kalian lakukan padanya? Akan aku lakukan pada kalian. Aduh. Jangan. Pergi semua dari sini. Cepat. Maaf, Nadia, aku terlambat datang. Yang mulia, benarkah kau akan membawa Nadia pergi? Mengapa tidak? Walaupun kau sudah bertunangan dengan Nadia, tapi kalian belum menikah. Nadia tiba-tiba pergi ke kediamanmu, tidak sesuai aturan. Orang yang patuh aturan. Kau adalah yang pertama. Yang mulia, Pangeran. Nona ini menderita cedera dalam. Obatnya harus diminum. Tapi sekarang dia tidak bisa membuka mulut. Ini semua luka lama. Selama ini, apa yang sebenarnya kau alami? Yang mulia, Anda terlalu terburu-buru. Nona Kiao masih pingsan. P.U. Sepertinya kau benar-benar ingin jadi mata-mata di kediaman putra mahkota. Yang mulia, jangan. 3 tahun lalu, putra mahkota membuat Anda pura-pura cacat baru bisa lolos. Kalau hamba yang pergi, pasti tidak akan selamat. Kalau begitu diam, dan pergi. Hamba ada hal penting untuk dilaporkan. Cepat katakan,
Hamba sudah menyeret Bara ke tempat tersembunyi dan memukulinya. Pasti membuatnya kesakitan luar biasa. Tapi tidak akan meninggalkan bekas api-apan. Kau orang dari kediaman Pangeran Adipati? Betul, aku ini kakekmu. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Lukamu parah, jangan banyak bergerak. Kamu. Pangerannya? Kamu bisa berdiri? Kalau begitu, aku terpaksa harus membunuhmu. Nadia, Nadia. Apa susah payahku kabur dari ruang cuci hukuman? Sebentar lagi akan berakhir di kediaman pangeran? Aku cuma bercanda. Hanya akan mendapat cap sebagai pembunuh istri. Siapa namamu? Namaku Nadia. Tenang saja. Yang mulia bukanlah orang yang mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Siapa ya yang tadi mengambil kesempatan saat dia pingsan, sampai membuka bajunya? Oh ya. Aku menyuruh orang memukuli kakakmu. Bagus. Dia sudah bukan kakakku lagi. Sekarang bukan. Nanti juga tidak akan pernah. Oh ya. Belum sempat berterima kasih atas 2 kali pertolongan yang mulia. 2 kali? Waktu di ruang cuci hukuman, yang mulia juga yang menyelamatkanku. Lalu, bagaimana kamu akan membalas budiku? Hamba. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Sebentar lagi akan kusuruh orang mengantarmu pulang. Kita belum menikah. Tinggal di kediaman pangeran akan merusak nama baikmu. Tapi tenang saja. Bara tidak akan mengganggumu lagi. Nama baik? Aku sudah tidak punya nama baik lagi. Apakah yang mulia tidak tahu? Aku pernah menjadi budak wanita di ruang cuci hukuman. Itu bukan salahmu. Kalau yang mulia sudah memutuskan untuk menikahimu, tidak akan mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Mohon yang mulia, mengantarku pulang. Nadia, benarkah kau yang menyuruh orang memukul kakakmu? Hamba perempuan ini menghadap Pangeran Adipati. Aku yang menyuruh orang memukuli Bara. Sebagai bawahan yang setia, wajib menghukum tuan muda yang tidak patuh atas nama kaisar. Apakah nyonya tidak puas? Tidak berani. Kamu siapa? Melihat pangeran, kenapa tidak bersujud? Hamba putri menghadap pangeran. Oh, jadi kamu nona kedua dari kediaman Kusuma yang terkenal sombong dan sewenang-wenang itu. Dia dibandingkan denganmu. Sungguh bagai langit dan bumi. Hari ini aku datang untuk mengantar nyonya pulang. Karena nyonya sudah sampai. Aku akan pergi dulu. Mengantar kepergian pangeran. Aku berharap lain kali dapat bertemu dengan Putri Adipati yang utuh
dan tidak terluka. Baik, hamba akan merawat Nadia dengan baik. Tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun lagi. Sedangkan kamu, aku perintahkan kamu bersujud sampai besok jam seperti ini. Jika tidak bersujud penuh 12 jam, berarti menipu kaisar. Ibu, sekarang kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kamu menyinggung Pangeran Adipati? Ini semua salah si manis Nadia ini. Aku sarankan kalian lebih baik nurut saja. Menyinggung Pangeran Adipati. Akibatnya bukan hal yang bisa kalian tanggung. Nadia, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kapanpun siap menemani. Nadia, putri yang tidak berbakti. Hormat pada nenek. Cepat bangun. Nadia, kamu sudah menderita. Nenek. Nenek yang salah padamu. Nenek yang tidak mampu. Tidak bisa menjemputmu kembali. Nenek. Nadia benar-benar merindukanmu. Aku sudah mendengarnya. Mereka berencana mengirimmu ke kediaman pangeran untuk menikah. Tapi, aku sudah menyiapkan jalan keluar untukmu. Kalau kamu tidak mau menikah. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, aku akan memohon pada kaisar untuk membatalkan perjodohan ini. Ini adalah harta bawaan terakhirku. Selama ini, kediaman Kusuma terlihat megah, tapi sebenarnya seperti lubang tanpa dasar. Sejak ayahmu meninggal, kediaman Kusuma ini sudah goyah. Ambillah ini, nanti, kemanapun kamu pergi, akan ada jaminan. Kalau kamu tidak mau menikah, pergilah ke tempat yang kamu inginkan. Jangan pernah kembali lagi. Aku, Nadia tidak mau. Nadia tidak akan pergi kemana-mana. Nadia akan menemani nenek. Nadia. Jangan kira dengan dukungan nenek, aku tidak bisa mengatasimu. Coba katakan. Kalau Ibu Ratna dan Adipati Muda tahu, putri dan adik kesayangan mereka ternyata palsu. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana kamu tahu? Rania, jangan ganggu aku. Aku tidak butuh gelar putri kediaman Kusuma. Tapi kalau kau berani menggangguku lagi, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Nadia, aku pasti akan membunuhmu. Nona Nadia, Pangeran Adipati mengajakmu bertemu di sini malam ini. Alamatnya benar. Mana orangnya? Dia kuserahkan pada kalian. Kali ini aku akan membuatmu tak punya kesempatan bangkit lagi. Wahai cantiknya, sungguh cantik rupawan. Ku beritahu kamu, aku ini. Aku tak peduli siapa kamu. Sudah tertangkap olehku. Kamu adalah istriku. Kurang ajar. Aku ini calon putri Adipati. Kalau Pangeran Adipati tahu kamu mengganggu istrinya, dia tidak akan membiarkanmu. Aku tak peduli Pangeran Adipati atau bukan, sekarang kau ada di tanganku. Mimohon pantak akan berguna. Ayo. Ayo, ayo. Selaka, Nona besar ada masalah. Apa? Jangan panik seperti itu, tidak pantas. Rania kenapa? Bukan, Nona Rania. YK. Adalah Nona Nadia. Ada yang bilang dia di gubuk kayu di luar kota timur. Melakukan hal mesum dengan pria liar. APA.
Ibu, pelan-pelan. Pasangan mesum, kalau berani merusak nama baik kediaman Kusuma. Acupastibu numerica. Kakak. Jangan Selikan kakak. Mungkin kakak hanya sedang kesepian. Soalnya Pangeran Adipati tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Sungguh mempermalukan keluarga Kusuma. Kalau kabar ini tersebar, bagaimana nasib keluarga kita? Kamu ternyata tidak mati. Sepertinya kamu sangat berharap aku mati. Ini sebenarnya bagaimana? Itu harus ditanyakan pada putri angkat kediaman Kusuma yang terhormat. Nona besar kita. Rania, sebenarnya apa yang terjadi? Ibu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Nyonya, Aku ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Jangan. ada apa, Rania? Kau tahu apa yang ingin dikatakan Nadia? Karena Rania sudah tahu. Biarkan dia yang mengatakannya sendiri. Kakak, ibu. Ini salahku. Aku yang menyebabkan kakak ditangkap. Bagaimana bisa begini? Sudah. Aku tergoda oleh nafsu. Aku cemburu pada kakak. Karena itulah aku melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ibu, pukullah aku. Melakukan kesalahan seperti ini. Apalagi. Bukankah kau baik-baik saja? Perkataan Adipati muda ini terdengar sangat mudah. Aduh. Si manis. Berani-beraninya kau memukulku. Berhenti. Mencari mati. Kamu siapa? Berani-beraninya mengacaukan urusanku. Aku akan membawamu pulang. Tidak, aku tidak bisa pulang sekarang. Kamu punya pisau? Ikatan dengan keluarga Adipati. Selanjutnya, aku akan melakukan satu hal terakhir. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Terima kasih. Aku akan tinggal. Untuk melindungimu kapan saja. Bolehkah aku bertanya? Mengapa kamu mau membantuku seperti ini? Kamu akan tahu nanti. Rania, selain hal ini, tidak ada lagi yang ingin kamu katakan? Apa kamu ingin memaksaku mati? Aku sudah minta maaf kepadamu. Apa lagi yang kamu mau? Permintaan maafmu yang begitu ringan. 3 tahun di ruang cuci hukuman. Penderitaan yang kualami. Nadia. Sudah cukup belum? Belum.
3 tahun aku di ruang cuci hukuman. Hidupku tak layak, hampir seperti hantu. Aku baru saja bisa keluar. Palsu. Nadia, diam kau. Hahaha. Kalian semua telah dibohongi. Dibohongi olehnya. Nadia, maksudmu apa sebenarnya? Jelaskan dengan jelas. Haha. Rania, dulu kau diakui sebagai putri kandung kediaman Kusuma. Karena tanda lahirmu. Berani tidak hari ini perlihatkan tanda lahirmu pada semua orang? Apa? Rania, ini bagaimana sebenarnya? Ibu. Apa maksudnya ini? Hanya karena omongan si manis ini, ibu mau meragukan putri kandung ibu sendiri? Putri, ibu hanya... Ibu. Ibu jangan percaya omongan sepihaknya. Dia masuk ruang cuci hukuman karena menjebak Rania. Sekarang mau menuduhnya lagi, itu wajar saja, Ibu. TAPI. Ibu. Aku ini putri kandung ibu sendiri, karena kesalahan pengasuh dulu. Selama 15 tahun ini, aku hidup terlunta-lunta di luar. Tinggal bersama pengemis. Makan pun susah. Hampir mati kedinginan di musim dingin. Aku hampir tidak bisa bertemu ibu lagi. Ibu yang salah. Ibu tidak seharusnya percaya omongan sembarangan orang lain. Bahkan putri kandung sendiri pun tidak bisa mengenali. Kau tidak pantas jadi seorang ibu. Tu Apa untungnya bagimu berkali-kali menjebak Rania? Dengar baik-baik. Mulai sekarang, jangan pernah lagi kau menginjakan kaki di kediaman Kusuma. Kediaman Kusuma itu tempat yang bagus? Aku tidak tertarik. Hari ini aku hanya ingin membongkar topeng kepalsuannya. Nadia. Aku bahkan menganggapmu sebagai kakak kandung. Membujuk kakak dan ibu untuk memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kau membalas budi dengan kejahatan. Aku yang membalas budi dengan kejahatan? Kau yang memfitnahku menaruh racun. Hampir membuatku tewas di ruang cuci hukuman. Lalu menyuruh orang menculikku. Berangan-angan menghancurkan kehormatanku. Dengan hak apa kau menuduhku membalas budi dengan kejahatan? Rania, adik kandungku, aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahnya. Adikmu? Kalau begitu, suruh saja dia memperlihatkan tanda lahirnya padamu. Rania, biarkan ibu melihat. Agar Karagwan ini Hailong, bukan begitu? Ibu masih tidak percaya padaku? Bukan ibu tidak percaya. Tapi apa yang dikatakan Nadia, juga tidak bisa diabaikan. Hahaha. Rania, kenapa denganmu? Rania, benar. Semua yang dia katakan benar. Aku sama sekali bukan putri bangsawan kediaman Kusuma. Hahaha. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tanda lahirku ini palsu. Ibuku kandung adalah ibu susu yang menyusuimu. Semua yang kulakukan, membuat kalian saling bunuh, adalah untuk membalas dendam untuknya. Dia sebenarnya adalah ibu susu putri bangsawan keluarga Adipati. Tapi karena dia tertular penyakit, takut menulari Nona, dia diusir dari kediaman. Dia meninggal karena penyakit itu. Nyonya. Hamba mohon jangan usir hamba. Nyonya, hamba mohon pada Nyonya. Kalau tidak kau pergi, apa mau menulari putriku? Nyonya! Alasan Nadia bisa seperti sekarang ini. Semua adalah dosa kalian, keluarga Kusuma. Kau membunuh ibu kandungku. Maka putri kandungmu juga akan kubunuh. Rania. Dasar gila. Apa hakmu untuk menyalahkanku? Justru orang yang paling menyakitinya adalah kau. Aku.
Aku ditipu olehmu. Aku Kirakola adik perempuanku. Kau yang terlalu bodoh. Sungguh, aku menyesal tidak membiarkanmu mati di ruang cuci hukuman dulu. Tidak mungkin. Nadia, bagaimana mungkin Nadia punya tanda lahir? Hahaha. Kau ini ibunya sendiri. Kau masih belum tahu kan? Tanda lahir Kirana hanya akan terlihat Di bawah signer bulan. Ini pun ibuku yang memberitahuku. Bagaimana bisa begini? Aku sendiri yang memotong tanda lahir itu. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Kusuma. Ibu. Nadia, jangan pergi. Aku ibumu, aku ibumu. Aku tidak punya ibu seperti kau. Nadia. Sudah selesai semua. Kalau begitu, sekarang aku harus memanggilmu Kirana. Atau Sari? Sari saja. Tanda lahirku sudah hilang. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Kusuma. Tolong aku, kakak, tolong. Ibu sakit parah karena ulahmu. Nadia juga babak belur karena dirimu. Beraninya kau meminta tolong padaku. Kakak pernah bilang akan selalu baik padaku. Si manis, membuatmu babak belur. Kakak tidak takut menyinggung putra mahkota? Putra mahkota? Dia cuma tertipu olehmu. Coba pikir. Kalau dia tahu identitasmu palsu, apa dia masih mau menikahimu? Aku sudah berjanji pada putra mahkota. Apalagi, aku sudah mengandung keturunannya. Apa? Ini sama saja dengan membunuh keturunan kerajaan. Lebih baik kau turunkan aku dengan baik. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin putra mahkota tidak akan menyalahkan kediaman Kusuma. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Nona, ini yang Tuan Muda suruh hamba berikan pada Nona. Ukurannya juga dibuat sesuai dengan tubuh Nona. Sutra brokat Yunjin dari Jiangnan yang sangat bagus. Tuan Muda bilang, Nona pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Cantik tidak? Cantik. Kalau Nona pakai, pasti lebih cantik daripada Tuan di istana. Buang saja. APA. Aku bilang, buang semua ini. Baik. Adik. Ini maksudnya apa? Adipati muda sudah selesai bermesraan dengan Rania? Bukan seperti yang kau pikirkan. Tak perlu jelaskan padaku. Aku tidak peduli. Aku menahannya karena dia bilang dia sendiri hamil anak kerajaan. Aku. Oh. Kebetulan sekali. HMPH. Sudah. Sudah terbakar ya sudah. Kakak akan belikan lagi untukmu. Kakak. Kakak benar-benar mau melakukan apa saja untukku?
asalkan yang kau inginkan. Bahkan bulan di langit ini, kakak akan ambilkan untukmu. Kalau aku ingin kakak mati, Nadia. Begini. Apakah kamu akan bahagia? Nadia. Tuan muda, ada apa denganmu? Tolong, panggil tabib segera. hamba, Nadia, memberi salam kepada Ibu Ratna. Ibu bersalah. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Kusuma. Nadia. Ibu benar-benar tahu salahnya. Kamu tidak mau menikah dengan Pangeran Adipati. Kita batalkan saja, ya? Aku sangat menyukai Pangeran Adipati. Nadia. Ibu hanya berharap akan. Sudah terlambat. Nyonya. Dulu, saat aku merangkul kaki ibu, memohon pada ibu. Di mana ibu saat itu? Nadia. Ibu semua ini tertipu oleh Rania. Padahal ibu tahu Pangeran Adipati itu bagai lubang api, tetapi tetap memaksaku terjun ke dalamnya. Benar, kan? Jangan lanjutkan, Nadia. Aku mohon, jangan lanjutkan lagi. Jangan. Boleh tidak? Semuanya sudah baik-baik saja. Cuaca dingin, di luar sangat sejuk. Pulanglah lebih awal. Tidak. Ibu berharap. Tidak. Ibu memohon padamu. Kesempatan. Boleh ya? Dan juga kakakmu? Dia sangat menyayangimu. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kalian benar-benar mencintaiku? Atau hanya mencintai status putri bangsawan kediaman Adipati? Jika itu yang terakhir, maka sekarang aku sudah bukan lagi. Jika itu yang pertama, aku juga tidak membutuhkannya lagi. Nadia. Nona, Anda cantik sekali. Nona, Adipati muda ada di luar. Apakah dia boleh masuk? Dulu Adipati muda itu sangat sombong. Di dalam kediaman pun berjalan semaunya. Kenapa hari ini jadi sangat sopan? Bahkan datang minta izin Anda. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Tuan muda, menambahkan 30 peti lagi untuk mas kawin Anda. Ingin membuat pernikahan Anda meriah sepanjang jalan, dan berlangsung dengan megah. Baik, aku tahu. Baik. Bagaimana kalau kakak yang menggendongmu menuju pelaminan? Tidak perlu. Aku tidak butuh. Nadia. Aku datang.
Kau mau apa? Pernikahan. Dasar apa? Mengapa dia yang dapat untung? Aku tidak terima. Aku akan bunuh dia. Aku akan bunuh kalian. AAA. Sekarang juga aku bunuh kau dulu. Jiangan. Yay. Yay. Cepat panggil orang. Tolong selamatkan Yeerku. Yang Mulia, tolong selamatkan saya. Mohon, Yang Mulia. Nona Lin, putra mahkota bilang, dia tidak ingin bertemu denganmu. Lebih baik kamu pergi. Tidak mungkin, putra mahkota pasti akan menemui saya. Dia pernah bilang dia mencintaiku. Dia pasti akan datang menemui saya. Nona Lin, di keluarga kerajaan mana ada cinta sejati? Sekarang kamu hanya rakyat biasa. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi selir putra mahkota. Pergilah, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tidak mungkin. Yang Mulia putra mahkota. Mohon, keluarlah dan temui saya. Saya sudah hamil anak Anda. Anda pasti akan mengasihani saya. Yang Mulia putra mahkota. Saya tahu Anda pasti tidak tega. Kamu bilang kamu hamil anakku? Bagus. Pangawal, bawa dia ke kuburan massal. Yang Mulia putra mahkota. Sungguh, hamba mengandung anak yang mulia. Jangan tinggalkan hamba. Hamba akan menjadi kaisar. Mana mungkin hamba mengizinkan orang sepertimu mengandung putra mahkota? Yang Mulia putra mahkota. Hamba sungguh mencintaimu. Kalau kau tidak mengatakannya, mungkin hamba masih bisa memberimu ampunan. Tapi sekarang kau sudah mengatakannya, maka hamba tidak bisa membiarkanmu. Ide. Cepat bersihkan halaman untuk hamba. Baik. Pangeran Adipati berhasil mendapatkan bukti rencana pemberontakan putra mahkota. Bekerja sama dengan kaisar, mereka menangkap dan menghukum putra mahkota. Setelah itu, kaisar turun tahta, Pangeran Adipati naik tahta. Nadia menjadi satu-satunya permaisuri di istana. Tahun berikutnya, mereka dikaruniai seorang putri, Putri Jing'an. Kaisar bahkan segera membuat dekrit untuk mewariskan tahta kepada Putri Jing'an. Nadia. Hahaha, Nadia. Lihat, ini yang ibu belikan untukmu. Tidak, ini bukan Nadia. 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 Nadia.